Oke, selamat pagi anak-anak kelas 3 yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya nak? Pastinya tetap semangat dan sehat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran agama bab 3, yaitu tentang Allah menciptakan keragaman fauna. Tapi sebelum Ibu menjelaskan materi, mari kita berdoa dan bernyanyi terlebih dahulu. Bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Alangkah indah pagi merekam, bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri, bumi yang hijau langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami akan membahas pembelajaran bab 6 tentang fauna. Kiranya pembelajaran kami boleh menjadi berkat, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berkati anak-anak kami yang belajar di rumah. Dalam nama Yesus kami mulaikan pembelajaran kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, simak materi dari Ibu. Silakan buka bukunya bab 6. Oke, kita akan masuk di bab 6, yaitu Allah menciptakan keragaman fauna. Nah, apa itu fauna? Ibu, kita akan melihat pengertian fauna terlebih dahulu ya. Fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di bagian tertentu atau periode tertentu. Jadi fauna itu segala jenis hewan ya. Itu pengertian fauna. Nah, sekarang kita melihat apa sih manfaat keragaman fauna? Ya, pasti setiap segala sesuatu yang diciptakan Tuhan mempunyai atau memiliki manfaatnya masing-masing. Begitu juga dengan fauna. Ya, pasti ada manfaatnya. Nah, yang pertama, manfaat keragaman fauna adalah sebagai makanan. Nah, zat protein hewani yang dibutuhkan tubuh kita dapat diperoleh dari daging hewan dan ikan. Jadi fauna itu sangat bermanfaat bagi tubuh manusia ya. Yang kedua adalah sebagai obat-obatan. Misalnya cacing bisa dipakai untuk obat tifus ya. Anak-anak tahu cacing ya? Itu bermanfaat loh sebagai obat-obatan. Ketiga, membantu pekerjaan manusia. Misalnya apa? Coba anak-anak pasti tahu, sapi atau kerbau untuk membajak sawah. Jadi membantu meringankan pekerjaan manusia. Yang keempat, sebagai alat transportasi, misalnya kuda ya. Nah, kalau zaman dulu, zaman perjanjian lama, sebagai alat transportasi belum ada seperti sekarang, ada mobil, pesawat, sepeda, motor dan lain sebagainya, tidak ada. Kalau di perjanjian lama, alat transportasi yang digunakan adalah kuda. Itu pun dipakai adalah orang-orang yang tinggalnya di kerajaan sebagai alat perang ya, sebagai untuk transportasi untuk berperang, kuda. Dan selain itu ada onta ya. Selebihnya jalan kaki. Jadi kalian udah enak hidup di zaman perjanjian baru. Nah, yang keempat adalah menjadi sahabat bagi manusia. Nah, anak-anak pasti ya memiliki hewan peliharaan di rumah seperti anjing, kucing, ikan hias, itu menjadi sahabat manusia, peliharaan manusia. Dan yang terakhir adalah untuk bahan serat pakaian. Misalnya apa? Bulu domba untuk kain wol.
Nah, itulah manfaat keragaman fauna. Masih banyak sekali manfaat keragaman fauna, tapi kali ini kita hanya membahas 6 saja apa manfaat daripada keragaman fauna. Nah, kita masuk yang berikutnya adalah jenis fauna di Indonesia. Jenis fauna di Indonesia itu ada 3. Yang pertama, fauna asiatis, yaitu Indonesia bagian barat. Misalnya apa, Bu? Nah, ada gajah, harimau, badak bercula, ya, kancil, ada burung beo, monyet, dan lain-lain. Nah, itu jenis fauna yang ada di bagian barat. Yang kedua, fauna peralihan Indonesia bagian tengah. Misalnya apa? Komodo, burung Melayu, kuskus, anoa, dan lain-lain. Itu ada di bagian tengah. Yang ketiga, jenis fauna di Indonesia adalah fauna australis atau Indonesia bagian timur. Misalnya kasuari, cendrawasih, kanguru, dan lain-lain. Nanti kalian boleh lihat di buku atau di Google atau di pelajaran IPA, IPS ya anak-anak ya. Nah, itu adalah jenis fauna yang ada di Indonesia. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana cara kita melestarikan flora dan fauna? Ini yang terpenting. Ya, apa yang kita lakukan, upaya apa yang kamu lakukan? Yang pertama adalah memberantas penebangan liar dan pembakaran hutan. Itu dilarang. Yang kedua, membentuk taman nasional atau cagar alam dan suaga marga satwa. Yang ketiga, melindungi binatang liar dari perburuan. Yang keempat, menghapus praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan atau menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Itu tidak boleh, ya harus dihapus. Itu merusak lingkungan, ya, merusak lingkungan fauna. Dan yang keempat, memberantas perdagangan satwa yang dilindungi, harus dilestarikan, ya harus dilindungi, tidak boleh ada perdagangan liar. Nah, dan yang keenam adalah mendidik masyarakat, mendidik hidup kita tentang pentingnya pelestarian hewan. Itu adalah upaya atau cara melestarikan flora dan fauna. Jadi kita harus memberantas penebangan liar, kita harus membentuk taman nasional, melindungi binatang liar, menghapus praktek penangkapan ikan yang merusak lingkungan, memberantas perdagangan satwa, dan juga kita harus ikut ambil andil di dalamnya untuk melestarikan pelestarian hewan yang Tuhan sudah ciptakan. Nah, seperti pembelajaran minggu yang lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang cara melestarikan flora. Ya, pada waktu Tuhan menciptakan dunia ini, ada tanaman, ada tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Tujuan Tuhan mulia, yaitu untuk kehidupan manusia. Jadi siapa yang harus merawat dan melestarikannya? Adalah manusia itu sendiri. Kalau tidak dilestarikan, siapa yang rugi? Manusia itu sendiri. Oleh karena itu, anak-anak harus melestarikan lingkungan yang Tuhan berikan. Ini saja materi yang Ibu sampaikan di dalam bab 6. Kalian mewarnai, tugas kalian adalah mewarnai halaman 42, ya, yaitu A, bagian refleksi. Mewarnai sapi dan tuliskan manfaatnya. 2, mewarnai ikan dan tuliskan manfaatnya. Setelah itu foto dan japri ke WA Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, jaga kesehatan.